Tua gapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Kang Asung di channel Riam TV. Soal berbicara itu kan menggunakan bahasa apa saja sih yang bagus? Ternyata semua bahasa baguslah. Bahasa tikus, bahasa embe, bahasa bebek, semua bagus untuk golongannya. Jangan dimengerti oleh golongannya juga. Namun ada bahasa pemersatu seluruh dunia, tapi khusus buat manusia aja, untuk hewan yang tidak masuk. Apa itu bahasa internasional? Sebelum membahas lebih lanjut, siapkan kopi dan cemilan secukupnya. Duduk santai, pasang sabuk keselamatan Anda, pasang handsfree, dan jika dengan pasangan loudspeaker saja, atau berbagai handsfree siapa kanan dan siapa kiri, dan selamat menonton. Berawal dari ucapan A, I, U, E, O, enggak seperti lagu tadi. Kita tidak akan belajar bahasa Indonesia saja, tapi ada juga bahasa asing yang perlu kita pelajari, yaitu bahasa Inggris. Kenapa bisa gitu, Bang? Ya karena begini, bahasa Inggris menjadi salah satu pelajaran wajib yang kita pelajari di sekolah. Menguasai bahasa Inggris menjadi salah satu hal yang penting juga. Hal ini disebabkan karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan sebagai bahasa kedua di berbagai negara. Ada fakta unik mengenai bahasa Inggris selain bahasa internasional nih. Meski bahasa Inggris terpilih sebagai bahasa internasional, ternyata jumlah penuturan bahasa Inggris bukanlah yang terbanyak. Bahasa penuturan terbanyak justru bahasa Mandarin, namun bahasa Mandarin tidak menjadi bahasa internasional. Lalu apa alasan dibalik pemilihan bahasa Inggris menjadi bahasa internasional? Di sekolah kita tidak hanya belajar bahasa Indonesia saja, tapi ada juga bahasa Inggris atau bahasa asing ini yang dipelajari. Bahasa Inggris menjadi salah satu pelajaran wajib yang kita pelajari di sekolah. Menguasai bahasa Inggris menjadi salah satu hal yang penting juga. Hal ini disebabkan karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan sebagai bahasa kedua di berbagai negara. Bisa dilihat semakin banyaknya kursusan bahasa Inggris. Salah satunya di daerah Pare tuh ya, itu sudah menjadi terkenal, namanya Kampung Inggris. Jika kalian pengen belajar bahasa Inggris langsung ataupun pengen mulai percakapan langsung, bisa di Kampung Inggris yang ada di Pare. Penjualnya, mas-masnya, mbak-mbaknya, bibi-bibi di sana juga semuanya menggunakan bahasa Inggris dalam percakapannya. Termasuk penjual makanan dan mang tukang beca juga berbicaranya bahasa Inggris. Wah, keren kan? Baik, kembali lagi ke pembahasan awal ya, terlalu jauh, muter-muter tadi ke Kampung Inggris jadinya. Apa itu bahasa internasional? Bahasa internasional adalah bahasa yang kita gunakan agar bisa berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Nah, hampir setiap negara di dunia menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Untuk dapat menjadi bahasa internasional, sebuah bahasa tidak harus menjadi bahasa yang paling banyak penuturannya. Karena jika bahasa internasional ditetapkan berdasarkan jumlah penuturannya, bahasa internasional kita adalah bahasa Mandarin dong. Bahasa Inggris yang berasal dari negara Inggris merupakan bahasa yang dominan di sebagian negara di dunia. Di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Finlandia, Selandia Baru, dan berbagai negara kepulauan di Laut Karibia dan Samudra Pasifik, bahasa Inggris menjadi bahasa yang dominan dan resmi. Lalu bagaimana caranya bahasa Inggris dapat menjadi bahasa internasional? Ada beberapa alasan yang bisa menjelaskan tentang ini loh. Sejarah Inggris.
Bahasa Inggris memiliki sejarah yang panjang. Hal inilah yang membuat bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Sejak zaman Romawi kuno diperlukan sebuah bahasa bisa dimengerti banyak orang, sehingga orang-orang dari berbagai negara bisa mengerti bahasa berkomunikasi. Saat dahulu kala, bangsa Inggris menjajah banyak sekali negara di dunia ini. Total mereka kalau dihitung itu dalam sejarah sekitar 90 negara. Wah, gila banget, banyak banget tuh. Karena banyak menjajah negara lain, maka negara yang dijajah oleh bangsa Inggris harus menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Tidak sedikit negara jajahan yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu di negara mereka. Negara-negara ini kemudian dikenal dengan sebutan negara persemakmuran. Hal ini membuat bahasa Inggris dijadikan bahasa pengantar utama di seluruh dunia. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang mudah dipelajari. Selain sejarahnya yang panjang, mempelajari bahasa Inggris cukup mudah. Ini karena bahasa Inggris memiliki kosakata cukup banyak karena selalu mengalami perkembangan. Penambahan kosakata bahasa Inggris mencapai 8.500 kata per tahun. Perkembangan ini juga menjadi salah satu patokan bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Selain itu, perkembangan ini juga menjadi patokan layak atau tidaknya sebuah bahasa menjadi bahasa internasional. Oke, itu saja pembahasan tentang bahasa internasional, kenapa jadinya bahasa Inggris. Sebenarnya jika dilihat karena bangsa Inggris menjajahnya terlalu banyak di negara lain, sehingga mau tidak mau membekas tuh bahasa mereka di negara jajahan. Kembali lagi buat teman-teman yang ingin mempelajari bahasa Inggris atau ingin mencoba apakah bahasa Inggrisnya sudah bagus, silakan dicoba di kampung Inggris yang ada di Pare. Kursusan di sana itu banyak banget. Semua rata-rata pelajar dan mahasiswa menggali ilmu di sana. Akan juga pernah ke sana sih, walaupun sebentar. Ya, paling jalan-jalan doang. Terima kasih sudah menonton video dari Akang, dan kita akan bertemu di pembahasan berikutnya, dan salam pengetahuan dikit. Oh, yeah. Bring you up. Yeah, come on.